Dari penasaran jadi pengetahuan. Pernahkah Anda mendengar bahwa benda yang lebih berat jatuh lebih cepat daripada benda yang lebih ringan? Sekilas terdengar masuk akal, bukan? Tetapi ternyata anggapan itu salah. Galileo membuktikan bahwa semua benda akan jatuh dengan kecepatan yang sama, tidak peduli seberapa berat benda itu. Pada abad ke-16, orang-orang masih mengikuti pandangan Aristoteles yang mengatakan bahwa benda yang berat akan jatuh lebih cepat daripada benda yang ringan. Namun Galileo meragukan hal itu. Ia kemudian melakukan percobaan di Menara Pisa. Galileo menjatuhkan dua bola dengan berat yang berbeda dari puncak menara, dan hasilnya mengejutkan banyak orang pada masa itu. Kedua bola tersebut menyentuh tanah hampir bersamaan. Lalu kenapa itu bisa terjadi? Karena gaya gravitasi memang menyaring semua benda dengan percepatan yang sama, yakni 9,8 meter per detik kuadrat di permukaan bumi. Yang membedakan bukan beratnya, tetapi hambatan udara. Di dunia nyata, benda yang ringan seperti bulu jatuh lebih lambat karena tertahan oleh udara. Tetapi, jika percobaan itu dilakukan di ruangan hampa yang tidak ada udara sama sekali dalamnya, maka bulu dan bola besi akan jatuh secara bersamaan. Itu juga pernah dibuktikan ulang oleh para astronot di bulan. Ketika mereka menjatuhkan bulu dan palu secara bersamaan, keduanya benar-benar jatuh dengan kecepatan yang sama. Dari situ, Galileo menunjukkan bahwa fakta ilmiah kadang bisa bertentangan dengan apa yang terlihat masuk akal. Dan disinilah letak pelajarannya. Sesuatu yang tampak logis belum tentu benar. Banyak orang mengira jika sesuatu terdengar logis, maka pasti benar. Padahal, logis hanya berarti alur pikirnya terlihat masuk akal, belum tentu sesuai dengan kenyataan. Coba bayangkan begini. Semua hewan yang memiliki sayap dapat terbang. Ayam memiliki sayap, maka ayam dapat terbang. Sekilas terdengar tampak benar, tetapi faktanya salah. Karena tidak semua hewan bersayap dapat terbang. Logika hanya memastikan kesimpulan sesuai dengan premisnya. Jika premisnya salah, maka hasilnya juga akan salah, meskipun terdengar masuk akal. Sekarang, coba kita lihat contoh yang benar. Semua manusia bernafas. Budi adalah manusia, maka budi bernafas. Kalimat ini logis dan benar, karena sesuai dengan kenyataan. Jadi, logika adalah alat untuk berpikir secara teratur, namun kebenaran hanya bisa diperoleh jika logika berpijak pada data dan bukti nyata. Jika logika hanya berurusan dengan struktur berpikir, itu disebut dengan logika analitik. Namun, jika melibatkan pengamatan dan data dari dunia nyata, itu disebut dengan logika sintesis. Sebagai contoh, matematika dan filsafat banyak menggunakan logika analitik murni dari akal. Sedangkan sains, seperti fisika dan biologi, menggunakan logika sintesis karena didukung oleh observasi dan percobaan atau penelitian. Apakah berpikir rasional sama dengan berpikir ilmiah? Jawabannya tidak selalu. Berpikir rasional berarti menggunakan akal dan logika agar argumen kita masuk akal. Sedangkan berpikir ilmiah berarti menggunakan metode sains dan pengamatan, percobaan, dan hasilnya bisa diuji ulang oleh siapapun dengan menggunakan metode yang sama. Jadi, semua yang ilmiah pasti rasional, tetapi tidak semua yang rasional itu ilmiah. Misalnya, dalam matematika, 2 lebih kecil daripada 4. Itu benar, tanpa perlu melakukan percobaan apapun. Atau teorema Pythagoras, kebenarannya bisa dibuktikan dengan logika tanpa mengamati alam.
Artinya, kebenaran logis dapat berdiri sendiri selama sistemnya konsisten. Sekarang, bagaimana dengan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh sains? Seperti Tuhan, jiwa, roh, atau makna hidup. Itu termasuk dalam bidang metafisika, bukan sains. Kita tidak bisa membuat percobaan di laboratorium untuk membuktikan Tuhan ada atau tidak. Namun, kita bisa membahasnya dengan logika dan pikiran rasional. Jadi, jika ada yang berkata Tuhan harus dibuktikan dengan sains, itu keliru. Karena sains hanya mengukur hal-hal fisik, sedangkan Tuhan adalah konsep yang bersifat metafisik. Banyak orang tersesat di dua sisi. Ada yang menolak agama karena dianggap tidak ilmiah, ada pula yang menolak sains karena dianggap bertentangan dengan keyakinan. Padahal keduanya bisa saling melengkapi. Sains menjelaskan apa dan bagaimana sesuatu terjadi, sedangkan filsafat dan agama menjelaskan mengapa sesuatu itu ada. Perlu diketahui, kata ilmiah lebih luas daripada saintifik. Ilmiah berarti berpikir secara sistematis dan rasional, namun tidak semua hal ilmiah bisa diuji di laboratorium. Misalnya teori ekonomi, teori permainan atau game teori, atau filsafat logika. Semuanya ilmiah, meskipun tidak bersifat saintifik. Sedangkan yang saintifik harus bisa diuji, diamati, dan dibuktikan. Berpikir rasional berarti berpikir logis dan konsisten. Namun agar disebut ilmiah, ada beberapa syarat tambahan. 1. Tidak boleh bertentangan. 2. Berlaku secara umum. Dan 3. Dapat diperiksa kebenarannya. Jadi, sesuatu bisa saja rasional, tetapi belum tentu ilmiah. Namun semua yang ilmiah sudah pasti rasional. Kadang, bahkan ilmuwan pun bisa salah paham. Misalnya Stephen Hawking. Dia pernah berkata, gravitasi cukup untuk menciptakan alam semesta. Jadi, Tuhan tidak diperlukan lagi. Padahal, itu bukan kesimpulan sains, melainkan pandangan filsafat pribadi dari Stephen Hawking sendiri. Sains hanya menjelaskan bagaimana gravitasi bekerja, bukan mengapa gravitasi ada sejak awal. Hal serupa juga terjadi pada Richard Dawkins. Teori evolusi benar secara ilmiah, tetapi ketika disimpulkan bahwa berarti Tuhan tidak ada, itu sudah keluar dari ranah sains. Dalam dunia kuantum, banyak hal yang sulit dijelaskan oleh logika biasa. Misalnya, partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, dan hubungan sebab akibat bisa menjadi kabur. Munculnya pertanyaan, apakah logika manusia sudah cukup atau masih cukup untuk memahami semua ini? Ataukah ada batas di mana kita harus mengakui bahwa ada hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh sains? Kesimpulannya, yang logis belum tentu benar, yang rasional belum tentu ilmiah, namun yang ilmiah sudah pasti rasional. Dan selama manusia masih berpikir, perdebatan antara logika, sains, filsafat, dan agama akan terus hidup selama manusia masih ada. Thank you for watching.